Damang dainang nahulong na tuat taji Kristus tapuk kama parmingguata ima di mingguta sadarion minggu eksaudi saya tangihon ma ale Jehovah suaraku atau topik Tuhan mendengar seruan orang percaya. Jadi tapa homa tapa sonang wata martang yang majuhuta di bagasan rohat tabe. Amen. Tapukama parmingguata tabukama endeta sian buku ende angkola nomor onom ayat 2. Mahita jongjong. Di bagasan guar di bata ama, dohot guarnya anak na Tuhan Kristus, dohot guar tuan di perbadia nama nu palangit dohot tanoon. Amen. Tutudo hudoko Tuhamu, sanga aha nani pangido munusian amai, marhite-hite guarku, lehenon ni damang ima dihamu, terus ma pangido hamu, gabi manjagit mahamu, Acu sanggam jok nerohamunu haleluya. Martang yang mahita Ali Tuhan debata pargogo nasohatu dosan amanamin na di banwa ginjangi usehon matu tondi muna badai dohot apistaran nasian ho tusude parlagu tamu aco mengarat jana murtogu hatamu na badai di tonga-tonga nami yon lehen majok neroha dinapasomu menjami tahun hatamu aco murpolid jana maktamba parlagu tamu na badai patok tong ma rohanami manguloi ho lopus ro di ujung na di bagasan hapersayaan nature mahiti-hiti anakmu Tuhan Kristus Tuhan nami amin juga mahita taparadi musi endeta sian nomor 213 ayat 2.
Tapi gema to na debata na sapului na pajolo. Audo Tuhan Jehovah debatamu ulang mar debata na leban ho di balikku na paduahon. Ulang mangganaganay sa nga maniru pedana ratola. Bope na diginjang ni langit. Bope na diturong ni tanoon. Nada jadi sumbong mo si denay. Napatuluhon. Ulang dokon guwag debatamu muda swada dalana. Dibain di umah debatado halak mandok kong guwag niya muda swada dalana. Napapatkon. Ingot mari sabat atso di perbede huari i. Ono mari malolot mu na makarejo bang ahape benomu. Tapi ari papituhoni imari sabat ni Tuhan debatamu. Nada jadi ho makarejo ni sadari. Bope anakmu, bope berumu. Bope na paso malalahi, bope na paso mo dadaburu. Bope pahapanamu, bope halak na magdagang di utamu. Dibayad di bagasan. Ono mari do di tepa debata. Langit do tano do laut do di sina sudena. Asa mari dia media pepituhoni arani di pasu-pasu. Asa di perbeda debatama ngasabati. Napalimahon aku patundo ho di natorasmu at sololot ho mangolu di tano na nilehen ni Tuhan debatamu di ho. Naponopkon ulak ko mamunujolma. Papituhon ulak ko makarusuan. Napasalapatkon ulak ko manakko. Napasambilatkon ulak ko magabus mangalo dungamu. Napasapuluhon ulang ipol rohamu di bagas di dungamu. Ulang ipol rohamu di dabur dungamu. Bopi di naposona lahi, bopi naposona daburu. Bopi di lombuna, bopi di ajaran na, bopi di barang dia hohas ni dungamu. On mana di dok debata taring ututona na sepuli. Dibayan audo Tuhan debatamu, debata pari masuk dau. Namang ululuhon dosa ni ama-ama tudak danakna. Lopus tu sundut patuluhon do paupatkon. Dipinopang ni harap na magigi midaaw. Tapi holong do aku sa panjang na. Siyan sundut tu sundut di harap na magholong ni wadiaw. Jana na mangulo ito naki. Atong mahita magugo siya tuhata. Ali Tuhan debata sa pagugoy mahami patuluskon na humbak tuhatami. Amen. Tapangadi mo si Endeta, nomor 211, Echada 2.
Tato poti ma dosa tujuh debata matang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan para siroha midahami na dangulon. Narodhami tujolomu manopoti dosa nami na bahati. Di bagasan hajahaton dohami tubu jana nada adong hapersayan di bagasan rohanami hian. Sasude dohami manyimbil sian akka dalanmu bahat situtudo panglusonomu ditonamu. Tapi ingot mahami ali Tuhan arani denggan di basamu dot asin rohamu. Saya ulang mapaingot-ingot akka dosani aposon nami dot pangluson nami i. Saya ingot mahami hombaktu asin rohamu dot denggan di basamu dot arani guarmu. Ali Tuhan Yesus mapamuati rohamu di dosa nami debati. Amin. Baga-baga ni batata hingot Tuhan sesaan ni dosata. Isa mahe giot mga duhon akan ni pilih debata. Debatado namba batigorkon. Isa dope manghumihita. Kristus Yesus do mangendion hita. Ia madung mate. Lobi siya ni dope. Ia nadung di pangulu mangulai siyan hamatian. Jana di siamun debatado ia maringanan. Asa ngapo ma di debatan di ginjang. Rimah hita jugut mese. Kepada mese endeta nomor 166 ayat 2. Tapi gimana ni bata epistel ni minggu tasadarion iman atar surat di Mazmur 27 mulai sa epitu 1:14. Epistel kita pada hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 14. Di bawah perikop aman dalam perlindungan Allah. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allahku, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, demikian firman Tuhan.
Maktua do akan membega hati bata jana nambar memosi di bagasi rohana. Amin. Keparadi musi endeta nomor 198 ayat 2. Rimahita jongjong tau kumaha posetay rimahita mandokon. Au posay di bata amanasun makwaso na manupalangit do tano. Au posay di Yesus Kristus ane bata na saday tuhatta na nitubuh nito ni perbadia na ni anakku ni bujing si Maria na manaon pasahitan taran putih silatus di pasilakon mate ni tanum manuat tu benaturu ngocalak na mati dar patuluhon manaik tu benat ginjang juga disam debata amana sun makwaso mulah ya musesia ni mengalak na mengulu dohot na mate au posai di ton di perbadia sada parlagutan hal Kristen na badia pardongan hal Kristen na badia asesani dosa angut pematang dohot angulan suramatak. Amin juga mahita. Dua syafaat dipimpin sada sian keluarga masing-masing. Tapi gema jolo hatan di bata nagabi ojahan dihita lau palagut haulta imanatar surat di Mazmur 50 ayat 23a. Sangat isi naman Dr. Makasi bayan haulna ido na pasamak konau. Amin. Tepakadi main deta nomor 29 ayat 2 sima tapasat haulta na parjolo doho na paduahon. Martangi yang mahita.
Damina sumurung sian Tuhan debata imana manjaga roh hado pikiran munu di bagasan Kristus Yesus Tuhan ta. Amin. Firman Tuhan bagi kita di Minggu Eksaudi pada hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakannya bagi amang inang sekalian. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Olat nima sahatna tasambut madohot ende. Shalom, Horas amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya kita pada hari ini? Saya pikir kita semuanya dalam keadaan yang baik. Jikapun kita mungkin dalam keadaan fisik yang kurang sehat, kiranya Tuhan menyembuhkan, kiranya Tuhan Yesus yang akan memulihkan kita semuanya. Amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk di dalam Minggu Eksaudi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dan minggu depan kita akan merayakan hari Pentakosta, kedatangan daripada Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan pada Minggu Eksaudi ini topik bagi kita di semuanya adalah Tuhan mendengar seruan orang percaya. Tuhan mendengar seruan orang percaya. Amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kita melihat dalam teks Matius 20 ayat yang ke-29 sampai 34, sekilas memang kita hanya melihat ini sebagai bagian atau cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Secara singkat sebenarnya saya bisa ungkapkan bahwa teks ini hanya berbicara ya Tuhan sembuhkan, karena mereka beriman, karena mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan memang Tuhan mendengarkan seruan iman percaya mereka. Walaupun mereka buta, walaupun mereka tidak pernah melihat Yesus, mereka hanya mendengar tentang Yesus, namun mereka dapat berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ini memang suatu iman yang luar biasa yang mereka tangkap. Walaupun mereka tidak pernah melihat, hanya mendengar daripada kata orang saja, namun mereka meyakini bahwa Yesus yang sedang berjalan itu adalah Anak Daud, dan mereka minta dikasihani. Kebiasaan mereka untuk meminta-minta atau mungkin hanya berdiam di pinggir jalan, tapi ketika mereka tahu Yesus sedang lewat, mereka memohon, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami."
Kalau memang kita hanya melihat dari sisi itu saja, ya kita meyakini bahwa ya ketika kita memang dengan iman yang benar, dengan iman yang sungguh-sungguh, ketika kita memang memohon, berdoa kepada Allah, Allah pasti mendengar. Ketika permintaan kita benar, dengan iman yang benar, dengan pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Jelas. Namun amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya melihat lagi bagian firman Tuhan ini, ketika bagian tema Tuhan mendengar seruan orang percaya, mengapa dia mau mendengar? Saya mau melihat bagian dalam teks ini dalam segi perjalanan Yesus. Dia sedang berjalan menuju Yerusalem sebenarnya. Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Untuk apa? Untuk dia menderita, untuk dia akan disalibkan. Memang peristiwa ini dia sedang perjalanan. Artinya dia sedang dalam pergumulan yang sangat berat. Dia melihat adanya tantangan yang luar biasa sebenarnya. Kalau amang inang perhatikan di ayat pasal 21 dan seterusnya, disinilah mulai masuk masa-masa penderitaan Kristus. Yesus, saya pikir, bukan takut untuk disalibkan. Yesus bukan takut menderita. Tetapi yang menjadi kesulitannya adalah di mana dia harus berpisah dengan Allah Bapa demi menanggung dosa manusia. Artinya ada keberpisahan antara Allah Bapa dan Allah anak-anak. Ini suatu penderitaan yang memang tidak bisa kita pahami eratnya hubungan antara Allah Bapa dan Allah anak. Sehingga kalau kita mengingat peristiwa di Taman Getsemani, Yesus begitu beratnya menderita sehingga ia berdoa sampai berpeluh darah. Sehingga di sini pun kalau kita perhatikan amang inang, dia dalam perjalanan menuju kepada penderitaan. Dia sudah tahu dia harus menderita, tapi dia tetap harus lewati jalan tersebut. Namun yang luar biasanya, Yesus masih memperhatikan dua orang buta tersebut. Amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menderita, kita inginnya kita yang menjadi sentral. Ketika kita menderita, kita maunya kita yang diperhatikan, kita maunya yang ditolong, kita maunya yang dihibur. Namun Yesus di sini, dia bertindak bahwa kasihnya yang besar itu bukan hanya sekedar omongannya saja. Kasihnya yang begitu luar biasa itu terhadap umatnya bukan hanya sekedar pengajarannya saja, tetapi dia praktekkan. Walau dia menuju kepada penderitaan, dia tetap melihat kepada dua orang yang buta tersebut yang berteriak, di mana orang-orang melihat Yesus memang sebagai sosok yang luar biasa. Mereka mengeluh-elukan mengikuti dia dari belakang. Mereka tidak melihat penderitaan Yesus. Mereka hanya melihat bahwa Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah pembebas mereka dari segi politik. Namun dua orang buta ini ungkapkan, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Ini satu pernyataan yang luar biasa memang. Seperti yang saya ungkapkan di awal, Tuhan mendengar doa mereka karena iman mereka yang benar terhadap pengenalan Kristus yang benar. Artinya mereka tahu bahwa Kristus atau Tuhan Yesus yang sedang lewat bukan hanya sekedar pembebas mereka secara politik, tapi pembebas jiwa mereka. Seandainya dua orang buta, seruan mereka didengar oleh pemerintah pada masa itu, mereka akan sangat marah. Atau didengar oleh para ahli Taurat, mereka akan sangat marah terhadap dua orang buta ini. Karena itu dianggap seperti menistakan Raja Daud. Bayangkan Tuhan Yesus
mereka sebut, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Yang lainnya menganggap dia sebagai orang yang pasti bisa membebaskan mereka dari penjajahan. Namun ini dia melihat seperti penggenapan para nabi yang mengatakan akan datang Mesias yang akan membebaskan jiwamu, yang akan menyelamatkan hidupmu daripada dosa. Dan inilah iman yang benar terhadap pengenalan yang benar. Kristus mendengarnya, Tuhan Yesus mendengarnya. Namun kita juga melihat bahwa walaupun ia dalam situasi yang sulit sekalipun, ia datang, ia berhenti, ia memanggil mereka dan menyembuhkannya. Orang-orang pada menyuruh, menegur orang buta ini untuk diam. Namun Tuhan di dalam kesulitannya, ia tidak menjadi egois. Ia tidak menjadi apatis. Ia tidak menjadi abai terhadap mereka. Tapi ia malah melihat dua orang buta ini. Melihat iman yang begitu luar biasa. Melihat pengenalannya yang luar biasa. Amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, disinilah memang kita juga perlu satu meneladani orang buta agar kita memiliki iman yang benar dan pengenalan yang benar. Namun di satu sisi juga kita harus meneladani Kristus, di mana belas kasihannya atau kasihnya itu besar, kasihnya itu terpancar dan jelas. Tidak memandang situasi, tidak memandang dirinya, tetapi memandang kasih yang begitu luar biasa yang daripada Allah itu sendiri. Dia mengabaikan dirinya yang akan menderita. Dia mengabaikan dirinya yang sedang kesusahan, yang sedang kebingungan, yang sedang akan menjalani penghukuman. Namun sekali lagi amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ia tetap memandang, ia berhenti, dan dengan belas kasihannya ia menjamah mata mereka, dan seketika itu mereka sembuh atau mereka melihat. Karena mereka buta sejak lahir, tentu tidak dapat ditolong dengan pertolongan medis pada masa itu. Sehingga memang hanya Yesus yang dapat menyembuhkan mereka. Orang buta ini mereka melihat dengan mata iman mereka. Walau tidak pernah melihat bagaimana rupa Yesus, tapi iman mereka mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita sekarang beriman di tengah-tengah pandemi sekarang ini? Apakah memang kita mengharapkan namanya berbagai mukjizat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita tanpa kita mau beriman atau mengenal Dia secara benar? Bagaimana kita memandang situasi juga kita di tengah situasi pandemi sekarang ini? Kristus menunjukkan bahwa walaupun dia tahu dia akan menderita, walaupun dia tahu dia akan kesusahan, walaupun dia tahu dia sedang kesulitan terhadap dirinya sendiri, ada pergumulan yang begitu berat. Namun amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihannya tidaklah tertutup. Belas kasihannya tidak hilang, malah ia melihat dua orang buta tersebut sebagai orang yang perlu dia kasihani. Dan saya bersyukur memang peristiwa ini bukan hanya berbicara tentang mukjizat saja. Ya, kalau jika hanya berbicara mukjizat saja, saya pikir Tuhan terlalu gampang untuk melakukan hal tersebut. Namun terkadang ada hal-hal yang tidak serta-merta seperti yang dilakukan di sini. Ada orang buta datang kepada Yesus melihat, enggak. Atau misalnya kita sakit datang kepada Tuhan kita sembuh, enggak.
Atau kita sedang dalam kesulitan, dalam masa berat, misalnya kita di PHK, ekonomi kita rusak, tiba-tiba kita datang kepada Tuhan, tiba-tiba kita menjadi orang sukses. Saya pikir enggak. Bukan itu yang Tuhan harapkan di dalam firman Tuhan pada saat ini. Tapi ketika kita melihat sekali lagi Yesus menyembuhkan 2 orang buta, di mana itu berarti kita melihat bahwa firman Tuhan pada hari ini ingin mengajarkan kepada kita, ingin menekankan kepada kita bahwa siapa pembuat mukjizat tersebut. Kita harus berfokus kepada siapa, bukan kepada perbuatannya, tetapi kepada pribadi yang melakukannya. Bukan hasilnya, tetapi kepada siapa yang melakukannya. Yesus. Ya, kepada Yesus. Kepada Tuhan Yesuslah kita harus berfokus, bukan kepada mukjizatnya. Maka Tuhan mendengar seruan orang percaya. Ya, orang yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya sekedar yang mengharapkan mukjizatnya. Bukan hanya sekedar mengharapkan berkat-berkatnya, tetapi mau mengenal Dia dengan benar, mau mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Karena memang terkadang pun Tuhan mendengar permintaan kita, tapi Dia tidak mengabulkannya. Amang Inang dapat melihat dalam Matius 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Di situ perikopnya adalah permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Ibu Yohanes dan Ibu Yakobus meminta kepada Yesus agar anak-anaknya ditempatkan dalam sisi yang terbaiklah bagi pada Yesus. Artinya posisi yang terhormat. Tuhan dengar, ya Tuhan dengar. Namun Tuhan ungkapkan dia begini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang untuk dilayani, bukan untuk melayani dan bukan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya di sini Tuhan mau ungkapkan, kenallah Tuhanmu dulu. Kenallah pribadi yang engkau pinta. Kenallah Dia, Tuhan, di mana engkau berdoa kepadanya. Kenallah dulu Tuhan. Kenallah pribadinya dulu, apa yang ingin Dia kerjakan. Sehingga walaupun Ibu Yakobus dan Yohanes meminta sesuatu, Tuhan menolaknya. Tuhan seperti ungkapkan, bukan itu yang tepat permintaanmu. Namun di ayat 29 sampai 34 Tuhan dengar dan juga akhirnya Tuhan kabulkan. Karena apa? Permintaan mereka tepat. Iman mereka tepat. Pengenalan kepada Yesus pun tepat. Sehingga Mang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat melihat dalam situasi sekarang ini, kita harus mau semakin mengenal Tuhan yang kita kenal dan sembah. Kita beribadah bukan hanya demi mendapatkan berkat. Kita datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya bukan hanya untuk menerima mukjizat saja. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya ketika kita butuh atau ada maunya. Tapi kita tahu, kita mau mengenal Dia secara sungguh-sungguh dan mau meminta kepada Dia apa yang kita butuhkan. Demikian juga Mang Inang yang terkasih. Dari sudut pandang Yesus sebagai yang melayani, Dia inginkan kita memiliki belas kasihan terhadap banyak orang. Walaupun mungkin di belakang atau di dalam kita ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak penderitaan. Seperti situasi sekarang ini, mungkin banyak orang yang tidak melihat atau mengerti penderitaan kita. Mungkin di antara kita ada yang kesusahan karena harus di PHK, harus dirumahkan, tidak bekerja. Banyak bisnisnya yang mundur, atau kita mengalami sakit atau kesulitan atau berbagai hal lainnya di belakang sana. Karena sudah 2 bulan banyak kegiatan yang harus pasif. Namun sekali lagi Mang Inang, Tuhan Yesus tunjukkan bahwa Dia tetap menunjukkan belas kasihannya kepada orang banyak. Dia tetap tunjukkan kasihnya kepada 2 orang yang sedang menderita. Dan kita pun diajak Tuhan untuk memiliki belas kasihan tersebut. Sehingga
kita tidak hanya menerima, tapi kita juga mampu memberikan kepada Tuhan. Biarlah kita semuanya dalam minggu Eksaudi ini, bahwa Tuhan pasti dengar doa kita, namun kita pun mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan dengan meneladani Kristus dengan iman yang benar dan pengenalan yang benar kepada Tuhan yang kita sembah. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita semuanya, dan kita dapat meyakini bahwa ketika Tuhan telah menjawab seruan-seruan kita, ingat, 2 orang buta di sini diungkapkan di sini, mereka melihat lalu mengikuti Dia, di ayat 34. Mereka melihat lalu mengikuti Dia. Artinya, tetaplah ikut Kristus kemanapun kita pergi, karena ketika kita punya pengenalan yang benar, iman yang benar, doa yang benar, dan kita bertindak dengan benar di dalam Tuhan, kita akan senantiasa mengikuti Dia. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Untuk firman Tuhan kita sambut dengan pujian. Marilah kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Di minggu ini kembali kami disapa oleh firman-Mu. Kami menikmati anugerah daripada Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Belajar untuk beriman dengan tepat. Belajar untuk berdoa dengan benar. Dan juga belajar untuk bertindak dengan benar. Bantu kami ya Tuhan, kami manusia yang lemah ini. Kami tahu bahwa kami tidak sanggup, namun Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, memampukan kami semuanya. Ketika kami dalam kesulitan sekalipun, Tuhan akan menolong, memberikan kemampuan, kekuatan bagi kami pribadi lepas pribadi. Untuk kami tetap menunjukkan belas kasihan kami, untuk kami tetap dapat menunjukkan kasih kami kepada banyak orang. Karena Engkau adalah teladan kami, karena Engkau adalah pusat kehidupan kami, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menolong dan menganugerahkan senantiasa iman yang benar kepada kami. Sehingga kami bukan hanya mengharapkan mukjizat, kami bukan hanya mengharapkan berkat, kami bukan hanya mengharapkan hasil yang sesuai dengan keinginan kami, tapi kami mau bertindak, beriman, mengenal Tuhan secara benar. Mampukan kami ya Bapa. Dan juga hamba berdoa bagi kami semuanya jemaat yang sedang kesulitan. Tuhan, Kau dengarlah seruan kami, mampukan kami bertahan dalam situasi sekarang ini. 2 bulan ini begitu berat Tuhan, namun Engkau adalah Allah kami yang akan menolong, menopang, memampukan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan pimpin sertai kami. Biarlah Bapa, dalam minggu ini kami semakin kuat, teguh di dalam Engkau. Karena kami tahu Kristus telah naik ke sorga. Kristus menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Dan Kristus jugalah yang kami percayai yang akan menuntun kami sampai nanti kepada kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau. Biarlah orang-orang Bapa yang sedang menderita berdoa kepadamu, Engkau berikan damai sejahtera di dalam hatinya. Sehingga kami semuanya tetap setia kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marende mahita sian buku ende akola mandailing nomor 294 sada tudua sambil tapapungo ma peliata napatuluhon.
rap rimma hita jongjong. Tapasahat mahal tahun tu debata aco di pasu-pasu martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan ni sude silehen-lehen na denggando silua na sanggam. Kami pasahat masian na nilehen mi tu hami gabe haul nami tuho. Sa ijagit may gabe uap na huskus di adopanmu. Pasu-pasu may jana jagahon, aco hami pargunaon haulon lau patimbulkon harajaanmu. Di tonga-tonga ni parlagutanmu dohot portibion. Say ukap maroha nami markite-hite tondimu, aco murhami tanda silen-lehen mi tuhami. Aco murringgas hami mandokon tarima kasih tuho, markite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan Dewata pargogo na sohatu dosan, para siroha na semurung amanami markite-hite Tuhan Yesus Kristus, namandok tarima kasih dohami tuho, sian nasa rohanami, dibayan diudut ho dohami, hosanami lopus nuaeng, jana dipio ho hami markite-hite barita na denggani Tuhan nguluan na somatak, ditepak ho dohami marsonang-sonang mananginangi hatamu na badiai. Say pahot madihami rodi pinok parnami jamitan nasian hatami. Tamba ni leheni tuhami si parmahan na burju. Tatap ma parlagutanmu ben ho do pangondian dohon haporusan ni akan na marsitaw non harani goharmu. Lehen ma habubaon di roha di akka parbegu doho dihalak na sopor saya. Haco sude jol mamananda ho jana mamuji goharmu. Pasu-pasu masude parguru akan nagiot masuk tu harajaanmu doho sude akan nagiot manopoti hapersayaan na. Aco gabe ruas na mangolu halahi di parlugutan mi. Tambai maasi ni rohamu di namanggonggomi hami. Ro di sude pangdonganan pangarajai. Pasu-pasu masude akan namartohonan di bagasan parlegutanon. Parbadiai ma dohot namardongan sarhipe. Say parrohai mahalai mangajari akadak danak na nanilehen tuhami. Nanilehen mi tuhalahibe. Pasu-pasu pangomoan dohot karejo nature. Nani karejo honi parlagutanon. Padao ma sian hami picang-picang natamahian mangonai tuhami. Jana lehen udan dohot las niari di hati hanabe. Apoi masude do nama balu dohot dak danak. Na tinggal menek na somarama somarina pati dahon ma tuhalahi rohamu namarasi. Aco diboto halahi pasangapkon goarmu na badiai. Urupi ganop na tarsosak alis pangolu hajol maon. Pajonggor mahami markite-hite ton di parbadia. Aco hobas hami disasude ni bohal nami. Say pargogoi mahami aco hami habiari. Ho salolot hami mangolu. Muda mati hami. Aco toktong hami tinggal di bagasan asini rohamu. Maradian hami di bagasan damemu. Jana mulak mangolu hami harani hagugoonmu. Laho manean na niarop ni rohanami hiani. Ima hasonangan salolot ni lolot na. Markite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale aman nami na di Banua Ginjang. Pinorbadia magwarmu. Roma harajaanmu. Tulus marohamu si Banua Ginjang songoni muse di tanoon. Lehen madihami panganon nami gano pare sadarion. Se sama dosa nami songon hami manyesa dosa ni dongan nami na mardosa di hami. Ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan. Tapi palua mahami sian pangagui.
hamu di bagasan asonangan doho damin ya sian di bata, jagit hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan di bata maho, di sondakon Tuhan di bata mabohina tuho jana asima rohana midaho. Diadopkon Tuhan di bata mabohina tuho jana di pasar madamena tutun dimu. Amen. Selamat hari Minggu ma tuhita sasudena Tuhan Yesus mamasu-masu doho Tuhan Yesus namandongani kita di bagas tanabe. Amin. Salam.